Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam di Mekah. Ketika turun perintah berhijrah ke Madinah, beliau dengan setia meninggalkan semua harta bendanya yang ada di kota Mekah mengikuti Rasulullah. Beliau berhijrah tanpa bekal apapun kecuali pakaian yang digunakan. Ketika sampai di Madinah, masing-masing sahabat muhajirin mendapatkan saudara dari sahabat Ansor. Karena pada saat itu Rasulullah mempersaudarakan orang muhajirin, penduduk Mekah yang berhijrah dengan orang Ansor, penduduk Madinah. Abdurrahman bin Auf mendapatkan saudara bernama Sa'ad bin Robi al-Ansori. Sa'ad memiliki kekayaan yang sangat banyak dan memiliki 2 istri. Sa'ad menawarkan untuk membagi 2 hartanya, termasuk 1 istrinya yang akan diceraikan dan akan diberikan kepada Abdurrahman. Namun Abdurrahman tidak mau menerima hadiah itu dan mendoakan semoga Allah memberkahi harta dan keluarga Sa'ad. Abdurrahman hanya bertanya kepada Sa'ad, "Cukup bagiku kau tunjukkan di mana letak pasar." Sa'ad segera menunjukkan pasar, lalu Abdurrahman mulai berdagang di sana. Beliau membeli barang lalu menjualnya kembali dengan hasil keuntungan yang sebagian besar ditabung. Sedikit demi sedikit keuntungan semakin bertambah hingga beliau berkata, "Dunia telah terbuka bagiku sampai aku merasa seandainya mengangkat sebuah batu, niscaya aku akan menemukan di bawah batu itu emas dan perak." Inilah keberkahan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf hingga beliau mendapat julukan sahabat bertangan emas. Adapun 9 strategi bisnis Abdurrahman bin Auf adalah: yang pertama, membangun pasar. Beliau pergi ke pasar, melakukan riset pasar dan dalam waktu yang singkat dia mengetahui bahwa pasar-pasar di Madinah dikuasai oleh para pedagang-pedagang Yahudi. Melihat kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf melakukan strategi dan taktik yang cukup unik. Dengan bantuan saudara Ansornya itu, strategi bisnis Abdurrahman bin Auf membeli tanah di dekat pasar tersebut dan mempersilahkan para pedagang untuk berjualan di tempat tersebut. Dalam waktu singkat, lahirlah pasar kaum muslimin pertama di kota Madinah. Dengan adanya pasar, kaum muslimin bisa dengan leluasa menerapkan aturan-aturan ekonomi Islam dalam berdagang tanpa perlu takut dengan kepentingan bisnis Yahudi. Yang kedua, bagi hasil yang adil. Setelah pasar dibuka, berikutnya adalah mengundang para pedagang untuk mau berdagang di situ. Strategi bisnis Abdurrahman bin Auf yang diterapkan adalah bagi hasil yang adil dengan cara bayar setelah untung. Strategi ini tentu saja menarik minat para pedagang, maka berbondong-bondonglah para pedagang untuk membuka lapaknya di pasar yang baru dibuka ini. Dalam waktu yang singkat, pasar telah ramai dengan pedagang. Sistem tersebut sangat membantu para pedagang untuk menurunkan beban biaya sewa kios dan menurunkan harga jual dagangan mereka, yang akhirnya berimbas kepada semakin lakunya barang dagangan mereka jika dibandingkan dengan pasar Yahudi. Secara umum, keuntungan para pedagang di pasar Muslim meningkat. Yang ketiga, memberikan bonus dengan menambah takaran. Ketika aktivitas bisnis telah berjalan, para pedagang Muslim menyampaikan keluhan dan permasalahan mereka kepada Nabi. Para pedagang Yahudi dapat untung lebih besar dibandingkan mereka, karena pedagang Yahudi sudah biasa mengurangi takaran pada barang dagangan mereka. Misalnya, jika memberi 1 kilogram gandum di pasar Yahudi, kenyataannya umat Muslim hanya mendapat 900 gram. Sementara para pedagang Muslim menjual 1 kilogram tetap memberikan 1 kilogram. Apa jawaban Rasul dari pertanyaan sahabat? Rasul menjawab, lebihkan takaran. Apa maksudnya Rasul tidak mengajak kaum muslim melakukan kecurangan seperti orang Yahudi? Pedagang muslim malah diperintahkan melebihkan takaran atau timbangan. Jadi jika awalnya, jika berdagang 1 kilogram diberi 1 kilogram, anjuran Rasul adalah melebihkan takaran atau memberikan bonus. Misal 1 genggam atau 2 genggam. Apa dampaknya hal tersebut? Penduduk Madinah menjadi heboh. Belanja di pasar Yahudi dapat ringan, sedangkan belanja di pasar orang Islam dapat berat atau bonus. Yang keempat, selalu belajar.
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memperingatkan, orang yang belum belajar agama sekali-kali jangan berdagang di pasar-pasar kami. Maksud dari kalimat di atas adalah kita harus mengetahui tata cara berdagang dengan baik. Jika kita tidak mengetahui ilmu tersebut, maka kita tidak dapat berdagang sesuai ketentuan agama dan menjadi musibah bagi kita dan orang lain. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, pedagang jika tidak faqih, paham fikih terutama fikih ekonomi, maka akan terjerumus dalam riba, kemudian terjerumus dan terjerumus terus. Yang kelima, tidak berhutang. Dalam berbisnis selalu membutuhkan modal. Jangan langsung berpikir untuk mencari utang, tetapi kita mencoba untuk mencari partner yang mau memberi investasi pada bisnis yang akan kita kelola. Partner usaha akan membantu kita menambah modal usaha tanpa perlu berutang dan dapat menanggung resiko usaha bersama-sama. Yang harus dipahami ketika memiliki seorang partner usaha adalah hasil yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan besaran modal yang dimiliki. Hal ini adalah salah satu strategi bisnis Abdurrahman bin Auf. Yang keenam, jujur. Salah satu strategi bisnis Abdurrahman bin Auf adalah jujur. Mengapa? Karena tidak ada satupun manusia yang ingin dibohongi. Kejujuran dapat menjaga nama baik dalam berbisnis. Dengan jujur, membuat pelanggan menjadi percaya dan setia. Dengan jujur, bisnis akan bertahan lama dan tidak merugikan orang lain. Yang ketujuh, menjaga kualitas. Kualitas adalah salah satu faktor yang sangat penting yang akan mendukung kesuksesan bisnis. Menjaga kualitas adalah strategi bisnis Abdurrahman bin Auf, karena dengan mempunyai kualitas barang yang baik, menjadikan para pelanggan merasa puas dan tidak menutup kemungkinan akan terus kembali membeli produk kita. Bahkan pelanggan akan mengajak calon customer lainnya untuk menggunakan produk kita. Hal ini bisa terjadi hanya karena kita menjaga kualitas produk. Yang kedelapan, manajemen keuangan yang baik. Memisahkan uang berdagang dari keperluan pribadi. Modal bisnis tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi diambil dari sebagian profit atau keuntungan dari bisnis. Dan bagian lain dari keuntungan ditambahkan ke modal usaha, sehingga modal atau barang dagangan menjadi semakin banyak dan berkembang. Inilah strategi bisnis Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan, menjadikan dunia hanya di tangan, bukan di hati. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Anda ingin sukses dunia dan akhirat? Anda, saya, dan kita semua bisa meneladani kisah sukses Abdurrahman bin Auf ini. Selamat mencoba.